Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat sore, kita berjumpa kembali di hari pencurahan Roh Kudus, hari yang kelima. Malam hari ini kita mau mencari hadirat Tuhan, kita mau lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami rindukan hadirat-Mu pada hari ini. Kami mau rasakan hadirat-Mu melingkupi setiap kami. Dan kiranya hadirat-Mu boleh mengubahkan hati kami, mengubahkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mau menaikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan, kiranya Tuhan bersemayam atas pujian kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau bersuka cita sore hari ini karena anggur baru akan dicurahkan kepada kita sore hari ini. Roh Kudus tercurah di tempat ini. Katakan anggur baru tercurah peduli umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah urapi umatnya, nyata kuasanya, nyata kuasanya, nyata kuasanya. Kuasanya akan membangkitkan kita pada sore hari ini. Haleluya. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja,
melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Sekali lagi kita mau katakan, kuasanya membangkitkan, urapan roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mukjizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita membangkitkan, kuasanya atas kita, hey, membangkitkan. Haleluya, biarlah kuasa Tuhan, urapan Tuhan membangkitkan roh kita. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kiranya kita mau siapkan hati dan roh kita. Biarlah hati kita tertuju kepada Tuhan, sehingga firman Tuhan boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Biarlah roh-Mu yang hidup memenuhi setiap hati kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam naunganmu. Ku buka hati untuk jamahanmu, berserah penuh di hadiratmu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altarmu menyembahmu. Roh-Mu yang hidup
Engkau mengurapi kami, Engkau ada di tengah-tengah kami, Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Sore malam hari ini, sebentar kami akan duduk diam mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan masuk dalam hati kami. Kiranya Tuhan yang mengolah hati kami, supaya setiap firman Tuhan boleh tertanam, bertumbuh dan menghasilkan buah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan naikkan syukur kami. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, puji nama Tuhan. Hari ini kita dapat berjumpa kembali di ibadah pencurahan Roh Kudus, di mana kita boleh bersama-sama bersatu hati, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Terlebih kita boleh mengingat kembali karya kenaikan Tuhan, di mana Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita di surga, tempat yang terbaik bagi setiap orang-orang yang percaya. Dan di hari ini kita akan sama-sama belajar, di mana sebelumnya Bapak Ibu Saudara mendengarkan dari pembicara-pembicara sebelumnya tentang di hari pertama tekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kemudian yang kedua, di hari kedua tekun berdoa. Di hari ketiga pengalaman mukjizat dan tanda ajaib. Di hari keempat kesatuan hati orang percaya. Dan di hari ini, hari yang kelima, kita belajar tentang kerelaan hati di dalam kasih. Terlebih dahulu mari kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai yang ke-45. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai ke-45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dari ayat ini kita dapat melihat bahwa kehidupan jemaat mula-mula setelah hari Pentakosta, setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga, di mana para murid-murid dipenuhi dengan Roh Kudus, ada yang berbahasa roh, ada yang melakukan banyak sekali mukjizat. Dan dengan adanya Roh Kudus ini membuat Petrus, Rasul Petrus, memberanikan diri untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan Kristus Yesus. Ketika semua orang yang hadir di situ mendengar khotbah dari Petrus, mereka menjadi percaya akan keajaiban, akan kebesaran yang dilakukan oleh Yesus semasa Yesus masih hidup di dunia. Dan dari situ banyak sekali orang-orang yang semakin percaya kepada Kristus, sehingga mereka memberikan diri mereka untuk dibaptis, dan mereka menjadi percaya, bertobat, dan menanggalkan manusia lama mereka, karena mereka memutuskan untuk menjadi pengikut Kristus. Pada waktu itu, jemaat mula-mula terkagum-kagum dengan karya yang Yesus lakukan semasa hidup di dunia. Dan pada waktu hari Pentakosta, mereka, setiap orang yang hadir, menyaksikan sesuatu yang dahsyat, di mana murid-murid Yesus melakukan mukjizat demi mukjizat, bahwa Roh Kudus
bahwa pribadi Yesus dalam bentuk Roh Kudus ini menyertai setiap murid-murid Yesus, setiap orang yang percaya. Sehingga sebelum Yesus naik ke surga memberikan amanat agungnya, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskanlah mereka dalam namaku. Dan dari situ banyak sekali orang-orang yang semakin percaya dengan Yesus. Setelah mereka percaya, tiap-tiap hari mereka bertekun di dalam doa. Mereka setia berdoa. Setelah mereka setia berdoa, mereka rajin, hampir tiap hari mereka beribadah bersekutu bersama. Karena mau membangun roh mereka bersekutu bersama. Kemudian mereka bersatu hati, mereka semakin kompak karena ada kesatuan hati yang timbul di antara mereka. Kesatuan hati inilah yang menjadi dasar jemaat mula-mula di dalam mengenal kasih Kristus, di dalam mempraktekkan apa yang mereka dapatkan, apa yang mereka dengarkan melalui khotbah-khotbah yang diberikan oleh para murid Yesus. Dan di hari ini, kalau kita sudah menerima banyak hal dari pembicara-pembicara sebelumnya mengenai di mana ketika kita boleh dipenuhi oleh Roh Kudus, hidup kita menjadi baru, hidup kita menjadi tekun dalam pengajaran dan persekutuan. Kemudian kita tekun dalam berdoa, kita rajin berdoa. Kemudian kita melihat bahwa karya Tuhan melalui mukjizat-mukjizatnya dapat kita lihat setiap hari. Kemudian kesatuan hati di antara setiap kita semuanya. Biarlah itu boleh tumbuh, berkembang di dalam persekutuan kita, baik di MCC maupun di antara orang-orang percaya di luar MCC. Kemudian di hari ini kita belajar tentang kerelaan berbagi di dalam kasih. Berbicara tentang kerelaan dengan tema kita hari ini, kerelaan berbagi di dalam kasih. Kerelaan berasal dari kata rela, sedangkan kata rela memiliki arti bersedia, berkenan, tidak keberatan, dengan segenap hati, tulus, dan ikhlas. Kalau kita berbicara tentang rela, pastinya hal yang pertama kita tangkap adalah ikhlas dengan segenap hati. Kalau kita rela merelakan apa yang kita punya, berarti kita harus tulus dengan senang hati, dengan segenap jiwa kita memberikan apa yang ada pada diri kita. Karena itulah teladan yang Yesus lakukan buat kita semuanya. Yesus rela memberikan hidupnya, rela menebus setiap dosa-dosa manusia, karena Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, sehingga Dia merelakan hidupnya untuk setiap orang yang percaya kepadanya, sehingga setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, tidak akan dihukum mati, tetapi mereka boleh diselamatkan, memperoleh kehidupan yang kekal di surga bersama dengan Yesus Kristus. Kemudian dari judul ini kita dapat belajar mengambil pengertian berbagi. Kalau tadi kerelaan, sekarang berbagi. Berbagi sendiri memiliki arti membagi sesuatu,
Membagi sesuatu itu apa yang kita miliki, entah itu harta kita, entah itu pikiran kita, entah itu waktu kita, entah itu tenaga kita mau bagi dengan orang lain. Kemudian berbagi memiliki pengertian bahwa berbagi itu memberi atau menerima sesuatu dengan melibatkan dua orang atau lebih. Ada yang berperan sebagai pemberi dan ada yang berperan sebagai penerima. Yang namanya berbagi ini dibutuhkan dua atau lebih pihak. Ada yang memberi dan ada yang menerima. Kemudian kita dapat mengambil pengertian selain itu bahwa berbagi adalah membiarkan orang lain untuk memiliki atau menggunakan sebagian dari apa yang kita miliki. Jadi seumpamanya kita memiliki 100 uang, kita mau membagikan 100 uang ini, entahkah itu 60 untuk kita dan 40 dibagi kepada orang lain, atau 50 uang untuk kita dan 50 uang dibagikan kepada orang lain. Nah, dari sini kita dapat mengambil sebuah pengertian bahwa berbagi itu ada sesuatu yang harus kita berikan, ada sesuatu yang harus kita lepaskan. Tetapi ingat, yang namanya berbagi itu tidak akan pernah habis apa yang kita miliki. Karena hukum Allah, karena kasih Allah, ketika kita sudah memberikan apa yang kita miliki, kita berbagi, kita melepaskan apa yang kita miliki, dan kita berikan kepada orang lain, dari yang kosong itu Tuhan akan isi lebih-lebih, bahkan akan berlimpah-limpah. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu khawatir, karena ketika kita sudah memberi, berbagi dengan kerelaan hati, Tuhan akan menggantikannya dengan sesuatu yang baru di dalam kehidupan kita. Mendengar kata berbagi, apa yang ada di dalam benak Bapak Ibu Saudara? Sebagian orang mengatakan bahwa ketika dia berbagi, ada rasa kepuasan, ada rasa lega, ada rasa sukacita karena bisa berbuat baik kepada orang lain. Tanpa dia menyadari, tanpa dia kecewa harus kehilangan sesuatu daripadanya. Sadarilah bahwa berbagi sesuatu kepada orang tidak membuat kita rugi. Sebaliknya, kita justru akan mampu belajar tentang rasa syukur, tentang sikap murah hati. Hidup berbagi berlawanan dengan egoisme, berlawanan dengan egosentris. Hidup berbagi mementingkan kepentingan bersama. Hidup berbagi mementingkan kepentingan orang lain, mengutamakan orang lain. Hidup berbagi berbeda dengan egoisme. Egoisme adalah di mana yang terfokus, yang terpusat hanya pada dirinya, tanpa memikirkan orang lain. Kristus telah memberikan teladan kepada kita semuanya. Hendaklah kita menjadi garam dan terang dunia, di mana keberadaan kita memberi dampak bagi orang lain, di mana kehidupan kita bisa dirasakan oleh orang lain, di mana keberadaan kita menjadi berkat bagi orang lain, dan salah satunya dengan kita berbagi kepada orang-orang di sekitar kita, di mana kita boleh berbagi di dalam persekutuan kita, di dalam MCC,
Di dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-44 sampai yang ke-45 di sini, bahwa jemaat mula-mula mengajarkan, bahwa jemaat mula-mula ini menggambarkan apa yang mereka miliki, harta benda mereka mau jual dan membagikannya kepada orang-orang yang memerlukannya. Memang sebelumnya ada kondisi yang berbeda, ada perbedaan tingkat ekonomi, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ada yang berkecukupan, ada yang tidak berkecukupan, ada yang kaya dan ada yang miskin. Tetapi oleh karya Roh Kudus, oleh kepenuhan Roh Kudus, jemaat mula-mula ini dimampukan untuk berbagi, saling berbagi. Orang yang kaya menjual barangnya, menjual harta bendanya. Kemudian dari hasil jualnya ini, mereka gunakan bersama-sama di dalam persekutuan, di dalam perkumpulan orang-orang jemaat mula-mula. Jadi orang kaya pun ada sesuatu yang kurang dari mereka. Berbagi tidak harus berbicara tentang harta benda, kekayaan, tetapi berbagi bisa kita libatkan waktu kita, pikiran kita, tenaga kita. Mungkin orang yang kaya memiliki banyak sekali harta, tetapi ada rasa tidak tenang. Tetapi kalau kita mau berbagi sesuatu dengan orang kaya, mungkin pikiran kita mau mendengarkan, kita memberikan waktu kita kepada orang yang kaya ini untuk menceritakan keluh kesahnya. Dengan kita mendengarkan saja, dengan berbagi waktu saja, orang kaya ini boleh bebannya menjadi ringan. Bapak Ibu Saudara, ketika seseorang berbagi dengan orang lain, kebaikan itu akan terus berlanjut seperti sebuah pertandingan lari estafet, di mana kebaikan ketika kita berikan kepada si A, saya yakin dan percaya karena si A merasakan kebaikan kita, dia akan melanjutkan kebaikan, dia akan membagikan kebaikan yang berbeda kepada si B atau si C dan seterusnya. Karena kebaikan ini sifatnya menular. Bagi Bapak Ibu Saudara, biarlah kita boleh membagikan apa yang kita miliki, membagi hidup seperti yang Kristus telah ajarkan di dalam kehidupan kita. Dia mau membagikan nyawanya, dia mau membagikan hidupnya kepada setiap orang-orang yang berdosa, mau menyelamatkan. Sehingga setiap kita yang berdosa, kita menerima kebaikan Tuhan dan kita bersyukur. Kebaikan itu tidak hanya sekedar kita terima, tapi kita boleh bagikan kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Sejak kecil kita diajarkan oleh orang tua kita untuk berbagi, karena penting sekali dalam berbagi. Kita diajarkan orang tua kita untuk berbagi dengan saudara dan sesama kita, dimulai dengan berbagi makanan, kemudian berbagi dengan mainan. Dari kecil kita dididik untuk berbagi, saling memberikan sesuatu, saling melengkapi. Dari sini kita boleh semakin dikuatkan, semakin didewasakan melalui firman Tuhan yang mengajarkan kita untuk rela berbagi di dalam kasih Tuhan. Tidak perlu kita menunggu kaya dulu baru kita berbagi, karena tidak sedikit banyak orang yang
kaya, tetapi sulit untuk berbagi. Tetapi apapun yang saat ini kita miliki, mari Bapak Saudara kita gunakan, kita membagikan kepada orang-orang di sekitar kita, kepada persekutuan di dalam MCC, di dalam saudara-saudara seiman kita di MCC. Apa yang menjadi kelebihan kita, kita mau bagi. Apa yang menjadi milik kita, kita mau bagikan. Jangan sampai kita menyimpan sesuatu yang kita miliki, kita pakai untuk diri kita sendiri. Karena Tuhan tidak menginginkan itu. Tapi biarlah melalui pencurahan Roh Kudus, ibadah yang kita lewati ini selama 10 hari, Roh Kudus akan memampukan kita seperti jemaat mula-mula untuk saling berbagi, untuk memiliki kerelaan hati dalam berbagi. Dan kalau kita sudah rela dalam berbagi, karena kerelaan ini adalah wujud nyata di dalam kasih Kristus, karena kasih Kristus itu adalah kasih yang memberi, kasih yang murah hati. Kalau kita sebagai orang-orang percaya, pengikut Kristus, Kristus adalah kasih. Karakter Kristus itu nempel di dalam diri kita. Hendaklah kasih itu terpancar di dalam diri kita. Dan wujud kasih itu adalah salah satunya murah hati, mau berbagi dengan sesama. Ada 4 poin di dalam hal berbagi. Yang pertama adalah meningkatkan rasa syukur. Di dalam berbagi ada 4 manfaat yang dapat kita terima. Yang pertama, ketika kita berbagi, meningkatkan rasa syukur. Dengan sedikit yang kita beri pada orang lain, itu mungkin sangat bermanfaat bagi mereka yang menerimanya. Mungkin kita memberi, bagi kita itu kecil nilainya, tapi bagi orang lain itu sangat besar. Sehingga kita mampu mensyukuri apa yang kita miliki. Karena apa yang kita miliki belum tentu orang lain miliki. Dengan demikian, kalau kita mau berbagi, kalau kita berbagi, itu akan menimbulkan rasa syukur di dalam kita. Karena apa yang kita miliki belum tentu orang lain miliki. Sehingga kita mampu untuk memberi, membagikan segala sesuatu yang ada pada diri kita. Kemudian poin yang kedua, manfaat dari berbagi adalah meningkatkan kepedulian. Saat ada orang yang butuh bantuan kita, maka ada rasa tanggung jawab dalam diri kita. Maka kita dengan otomatis, dengan refleks, kita akan menolong mereka. Ketika ada orang yang bersusah hati, ketika ada orang yang membutuhkan bantuan kita, karena kita sudah percaya sama Kristus, kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, timbullah rasa peduli, empati, simpati kepada orang lain, dan kita segera untuk membantu. Dengan berbagi inilah akan menumbuhkan rasa kepedulian kita kepada orang di sekitar kita. Kemudian poin yang ketiga adalah membuat hubungan menjadi baik. Orang yang sering berbagi pastinya lebih disenangi. Banyak orang yang suka dengan orang-orang yang sering berbagi, yang murah hati. Orang yang murah hati pasti banyak sekali disukai oleh orang. Dengan demikian membuat hubungan, membuat pribadi itu memiliki hubungan baik dengan banyak orang.
Karena orang mengenal bahwa orang tersebut memiliki kebaikan hati mau berbagi dengan orang lain. Sehingga dimanapun dia berada, dia memiliki hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitar mereka. Kemudian, poin yang keempat atau poin yang terakhir adalah berbagi memberikan rasa bahagia dan tenang. Orang yang bisa memberi adalah orang yang berbahagia. Orang yang memberi pasti memiliki ketenangan, pasti memiliki damai sejahtera, karena dia mau melepaskan apa yang dia miliki. Dia pasti bersuka cita karena bisa menolong orang lain. Dari sini Bapak Ibu Saudara, marilah kita sebagai umat pilihan Allah, kita sebagai orang-orang yang dipilih Allah di dalam persekutuan, terlebih di dalam persekutuan MCC, marilah kita bagikan apa yang kita miliki. Marilah kita saling berbagi. Marilah kita memiliki kerelaan hati dalam berbagi di dalam kasih Kristus bersama dengan orang-orang seiman di persekutuan MCC. Biarlah Roh Kudus senantiasa memampukan kita. Tidak hanya sekedar kita dipenuhkan dengan Roh Kudus, berbahasa roh, tetapi biarlah Roh Kudus senantiasa memberikan kemampuan kita seperti yang Roh Kudus kerjakan di jemaat mula-mula yang terdapat di dalam Kisah Para Rasul tadi, yang baru saja kita dengarkan, baru kita baca di dalam ayat Kisah Para Rasul 2 ayat yang 44-45. Biarlah kehidupan jemaat mula-mula ini boleh meresap di dalam setiap kita semuanya. Yang percaya, mari kita bertumbuh, mari kita memiliki kerelaan hati untuk berbagi di persekutuan MCC. Dan saya yakin dan percaya, ketika ada orang yang sedang membutuhkan, marilah kita saling menopang. Ketika ada orang yang jatuh, mari kita bantu untuk bangkit berdiri. Melalui persekutuan inilah Tuhan akan menyatakan kebaikan-kebaikannya. Dan melalui persekutuan inilah kehidupan kita dapat menjadi berkat dan berkenan di mata Tuhan. Demikianlah yang bisa saya bagikan di hari ini. Biarlah Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang memampukan kita untuk mengerti, memahami, bahkan mempraktekkan di dalam kehidupan kita masing-masing, untuk kita memiliki rasa kerelaan berbagi di dalam kasih Kristus. Dan biarlah melalui kehidupan kita, nama Tuhan dipermuliakan. Kita akan tutup di dalam doa. Mari kita akan berdoa bersama. Ya Tuhan yang kami sembah, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami, mampukan setiap kami. Biarlah Roh Kudus senantiasa menolong, memimpin, menuntun setiap langkah kami. Kami rindu Tuhan, biarlah kami semakin hari semakin memuliakan nama Tuhan, sehingga kehidupan kami boleh bermanfaat dan berkenan di mata Tuhan. Ajarkan kami Tuhan, tidak hanya sekedar mendengar, tapi kami boleh melakukan sesuai dengan kerinduan Tuhan bagi kami di hari ini, untuk memiliki kerelaan hati di dalam berbagi. Ajarkan kami, mampukan kami, sehingga persekutuan di MCC ini boleh hidup, bertumbuh, berbuah, menghasilkan hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus saja. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu bekerja di dalam kehidupan kami. Haleluya, amin.
Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau memberikan penyembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Kita lebih dalam lagi masuk dalam hadirat Tuhan, membawa hati kita. Haleluya Yesus Tuhan. Biarlah kemuliaan Tuhan melingkupi setiap kami. Kemuliaan hadirat-Mu memenuhi gereja-Mu. Kekudusan-Mu ya Tuhan menyucikan seluruh umat sujud menyembah di hadapan tahta Allah Bapa. Pujian dan hormat, kemuliaan dan kuasa sekarang selamanya. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta alam. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kami tinggikan nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Kuduslah Tuhan, nama-Mu ditinggikan. Glory, glory, haleluya. Penuhi kami Tuhan, penuhi kami Yesus. Biarlah Roh Kudus menjamah setiap hati. Haleluya. Dan puji Allahku, dan puji nama-Mu. Haleluya, haleluya. Glory, glory. Shikira la mayana
siki lira la baya la se ya la bala sanda ya la bala sikira la maya na se kira la baya la siki ya na maya na se ya la bala sanda ya la bala sikiri ina la maya la bala sikiri ina la bala sanda kira la baya la sikiri ya la baya la sanda ya la bala sikiri ya la ya la baya la sikiri ya la bala sikiri ina la baya la sikiri ya la mana sikiri ya la bala sikiri ya la maya la sikiri ya la bala ya la bala sikiri ya la bala sikiri ya la maya na se kura baya la sikiri. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku, terima kasih Tuhan. Haleluya, glory, haleluya, syukur, haleluya, glory. Penduiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penduiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu. Penduiku dengan hadiratmu, urapiku dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu, dengan minyak kudus-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allahku. Kami bersyukur, kami rasakan lawatan-Mu memenuhi hati kami, memulihkan hati kami. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya. Oh syukur, terima kasih Tuhan, haleluya. Terima kasih Yesus, kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Allahku, Roh-Mu yang memenuhi setiap kami, haleluya. Kami bersyukur Tuhan, kami rasakan hadirat Tuhan begitu menjamah setiap hati kami, memasuki setiap hati kami, dan kami yakin dan percaya bahwa Roh-Mu
mengubah kehidupan kami, memulihkan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh luar biasa. Setiap firman yang sudah kami dengar menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Dan roh-Mu yang hidup dalam kami menjadi penopang dalam kehidupan kami, penuntun dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau akhiri ibadah pencurahan Roh Kudus pada malam hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati setiap kami yang sudah ikut ambil bagian dalam ibadah ini ya Bapa. Kiranya urapan Tuhan menyertai kehidupan kami. Kasih karunia Tuhan yang melingkupi setiap kehidupan kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya.